Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Dewan Juri, Bapak dan Ibu Guru Pendamping, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Kristina. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang legenda Kota Tulungagung yang berjudul Asal-usul Gunung Buder. Cerita ini ditulis oleh Kristina Damawati. Pada zaman dahulu, Kota Tulungagung dikenal sebagai Kabupaten Mrowo karena letak geografis Kota Tulungagung ketika turun hujan sering terjadi banjir. Kabupaten Mrowo dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Adipati Bedalem. Beliau mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Roro Kembang Sore. Sepeninggal Adipati Bedalem, Kabupaten Mrowo itu dipimpin oleh Adipati Kalang. Adipati Kalang ingin menikahi putri Roro Kembang Sore. Namun Roro Kembang Sore tidak ingin menikah dengan Adipati Kalang. Yang akhirnya Roro Kembang Sore pun berlari ke arah timur di Desa Boyolangu. Dia di rumah seorang mbok rondo. Tulung, 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 kula nuwun, kata Roro Kembang Sore. Mbok rondo pun terkejut ketika membuka pintu rumahnya karena melihat sesosok wanita yang cantik jelita. Beliau mempersilahkan putri Roro Kembang Sore untuk masuk. Putri Roro Kembang Sore menangis terisak-isak dan bercerita tentang kejadian itu kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo, perbolehkan saya tinggal di rumah Mbok Rondo. Dengan iba, Mbok Rondo pun menjawab, baiklah putri, kamu boleh tinggal di rumahku ini, kata Mbok Rondo sambil memegang erat tangan putri Roro Kembang Sore. Di rumah, Mbok Rondo tinggal dengan anaknya yang bernama Joko Bodo. Pertama kali melihat Roro Kembang Sore, Joko Bodo sudah jatuh hati padanya. Dia sudah berulang kali ingin menikahi putri Roro Kembang Sore, namun Roro Kembang Sore menolaknya. Hingga pada suatu hari ketika Mbok Rondo pergi dari rumah, Roro Kembang Sore pun memberanikan diri berkata kepada Joko Bodo, "Kang Mas Joko Bodo, saya mau menikah denganmu, asalkan kamu mau toko bisu di puncak gunung sana selama 40 hari dengan berkerudung cikrak." Dengan langsung berdiri, Joko Bodo pun berkata, "Baiklah putri, aku akan menyanggupi persyaratanmu." Dia berlari ke arah utara di Gunung Cilik, bersembunyi di dalam goa itu agar Adipati Kalang tidak menemukannya. Dan Joko Bodo pun pergi ke puncak gunung sana. Dengan langkah tertatih-tatih dan semangat agar sampai di puncak gunung, Joko Bodo pun menaiki gunung itu. Sesekali dia terdiam meneguk minuman. Suasana di sana sepi, tanpa ada jejak kehidupan. Yang terdengar hanya kicauan suara burung dan hembusan angin. Bus, bus, bus. Joko Bodo pun sampai di sebuah batu yang sangat besar. Dia berduduk menghadap ke arah barat dengan berkerudung cikrak. Joko Bodo pun poso bisu selama 40 hari.
Ketika Mbok Rondo datang, beliau kebingungan karena tidak menemukan anaknya dan Roro Kembang Sore. Joko Bodo, Roro Kembang Sore, Joko Bodo, Roro Kembang Sore. Tapi tak ada jawaban. Mbok Rondo kebingungan dan hanya duduk terdiam. Kemudian beliau bertanya kepada tetangganya, dan kata tetangganya, Joko Bodo pergi ke puncak gunung sana. Mbok Rondo pun langsung pergi ke puncak gunung itu dengan langkah tertatih-tatih, dengan raga yang sudah tidak muda lagi. Mbok Rondo pun berjalan menaiki gunung itu. Hingga beliau tiba di puncak gunung dan terkejut melihat anaknya yang sedang duduk betapa berkerudung jikrak. Joko Bodo, mengapa kamu hanya diam saja, Le? Ada apa denganmu, Le? Namun Joko Bodo terus saja terdiam. Hingga akhirnya Mbok Rondo pun marah dan memuncak. Dia pun mengatakan, bocah dicelok menangai budik kayak watu. Seketika langit mendung, awan hitam, petir menyambar-nyambar, dan petir itu mengenai Joko Bodo. Seketika Joko Bodo pun berubah menjadi batu. Mbok Rondo hanya menangis, anakku Joko Bodo, anakku Joko Bodo. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur, Joko Bodo sudah menjadi batu. Dari kejadian itu, sekarang masyarakat Kota Tulungagung mengenalnya sebagai Gunung Budut. Teman-temanku, pesan dari cerita yang aku ceritakan adalah kita harus menghormati orang tua, terutama adalah ibu. Kita harus patuh terhadap nasihatnya. Sayangilah ibumu, kasih ibu sepanjang masa. Demikianlah cerita dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga cerita saya bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.